Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Kembali berulah dengan fatwa kontroversial menyesatkan Dai Wahabi Salafi Mizan Qudsiyah Al-Wahabi dibuat malu oleh ulama ternama Indonesia. Berdasarkan tayangan yang beredar luas, salah satu Dai Wahabi Salafi kembali membuat gaduh umat Islam Indonesia melalui pernyataan kontroversialnya. Akhirnya ulama ternama Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA angkat bicara. Berikut adalah tayangan selengkapnya. Akhir-akhir ini, dunia maya kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial menyesatkan dari salah satu Dai Wahabi Salafi Indonesia. Dalam tayangan yang beredar luas itu, Dai Wahabi Salafi Mizan Qudsiyah Al-Wahabi menyebut bahwa umat Islam Indonesia telah terbedaya oleh perbuatan menyimpang dari syariat Islam yang sebenarnya. Menurut pandangan subjektifnya, umat Islam saat ini telah terbiasa mengerjakan amaliyah yang tidak memiliki dasar, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat sesat dan menyesatkan, yakni bid'ah dhalalah. Di antara yang menjadi sorotan utama Dai Wahabi Salafi dari Lombok ini, kebiasaan umat Islam Indonesia yang hobi melakukan wisata religi ke tempat bersejarah seperti kuburan para alim ulama. Dalam pandangannya, hal itu telah dilarang alias haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, dengan nada sinis dan merendahkan di hadapan para jemaah Wahabi Salafinya, Mizan Qudsiyah Al-Wahabi menyebut bahwa kuburan para ulama yang sering dijadikan tempat wisata religi oleh umat Islam Indonesia dengan sebutan tai anjing. Berikut pernyataan selengkapnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe angkunai lai no, kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Maka atas beredarnya tayangan kontroversial menyesatkan penuh kebencian dari salah satu Dai Wahabi Salafi Indonesia ini, ulama muda ternama yang kepakarannya sudah diakui di Indonesia dan sangat ditakuti oleh kalangan Wahabi Salafi, akhirnya angkat bicara. Berikut adalah penjelasan dengan sangat detail, ilmiah, tegas dari ulama ternama Indonesia, Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah, satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negeri awak begitu, dan negeri kita Kabupaten Ibu Kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar, sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Nah, kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi dulu tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudo. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu kata orang.
Inyo mengislamkan ribuan orang, oke. Tapi Zakir Naik berkalam, orang bertawasul itu syirik. Kalau sama lo Syekh Saleh Fauzan, oke lah inyo mengislamkan ribuan orang, tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawasul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi, dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas? Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami, ya. Silakan antum berkomunitas, silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cubu-cubu di muka kami. Apalagi kata Syekh Saleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhidnya menulis bab al-bid'ah. Di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal seperti ihtifal, merayakan Maulid Nabi. Tuh ya, di siko ada Maulid boya. Berarti itu ya, samolo jo rabi-rabi, jo pendeta, pastor, lena muah tuh ya. Kan amuh. Tapi bila ndak pemberang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo senang berang-berang kurang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang baik maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid dibomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom, kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syiriknya sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selamoko itu bermasalah. Itu Syekh Sudais, Imam Ahlus Sunnah di Mekah, namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawasul, meninggal beliau, Sudais tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah, tapi style tartilnya Sudais. Ya kan? Kita tidak pernah benci dengan Sudais, tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Inyo anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah, mursyid tarikat Ba'alawiyah, mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya tidak mau menyolatkan.